Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Apa itu sejarah? Secara umum, sejarah merupakan cabang ilmu yang mempelajari secara sistematis seluruh perkembangan, proses, perubahan, atau dinamika kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek kehidupannya di masa lampau. Konsep dasar sejarah yang pertama, sejarah merupakan peristiwa yang berkaitan dengan masa lalu. Namun, tidak semua hal tentang masa lalu disebut dengan sejarah. Yang kedua, sejarah tidak hanya mengingat tanggal dan peristiwa, tetapi juga memahami tentang proses, dampaknya, dan bagaimana peristiwa masa lalu dapat mempengaruhi dunia saat ini. Yang ketiga, sejarah merekam sejumlah aspek kejadian, baik aspek sosial, budaya, geografi, ekonomi, maupun politik. Ruang lingkup menurut Samsudin tahun 1996 sedikitnya sejarah memiliki 10 ruang lingkup. Di antaranya ada sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, sejarah demografi, sejarah politik, sejarah intelektual, sejarah keluarga, sejarah etnis, sejarah pendidikan, dan sejarah medis. Kita bahas sama-sama. Yang pertama itu ada sejarah sosial yang diringkas dinyatakan oleh Chaplin tahun 1942 sebagai sejarah tanpa adanya nuansa politik. Ia juga menegaskan bahwa tanpa adanya sejarah sosial, maka sejarah ekonomi dan sejarah politik tidak akan menemukan mata rantainya untuk menjamah masa lalu kehidupan manusia. Kedua, itu ada sejarah ekonomi yang merupakan bidang ilmu yang dipopulerkan oleh Stanley Engelman di Amerika. Secara historis, bidang ilmu ini muncul karena beberapa akademisi kolega Engelman membentuk sebuah komunitas yang menelaah sejarah secara kuantitatif menggunakan data statistik. Jadi mereka meneliti tentang aspek ekonomi perbudakan yang ada di Amerika. Yang ketiga itu ada sejarah kebudayaan yang mengulas secara historis tentang kebudayaan manusia. Penting untuk diketahui bahwa kebudayaan itu sendiri merupakan sebuah perwujudan baik struktur maupun proses kegiatan manusia dalam dimensi ideasional, etis, dan estetis. Semua bentuk manifestasi keberadaan manusia baik artefak atau fakta benda. Yang keempat, sejarah demografi yang berfokus perkembangan penduduk di masa lampau. Perkembangan ini sudah ada bahkan sejak abad ke-16 melahirkan banyak pendudukan dan implikasi yang melingkupinya. Yang kelima, sejarah politik mempunyai kedudukan yang dominan dalam historiografi Barat sebagai akibat atas adanya tradisi bahwa sejarah konvensional adalah sejarah politik. Ini dimungkinkan karena sejak sejarah hadir dalam khazanah ilmu pengetahuan atau sains bermula dari pembahasan politik bernuansa aristokrasi atau Cartesian. Sebagai karakteristik sejarah politik, ia selalu mengutamakan pembahasan soal diplomasi dan peran serta tokoh-tokoh dan pahlawan yang berpengaruh besar terhadap suatu bangsa. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Saya Nurul Aini, saya akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh teman saya tentang ruang lingkup sejarah. Yang keenam, sejarah intelektual, yang mana lebih banyak membicarakan soal mentalitas dan ide-ide atau gagasan. Jika diruntut, sejarah intelektual ini berasal dari kebudayaan yang dimanifestasikan ke dalam artifak atau benda, sosialfak hubungan sosial, dan mentifak kejiwaan. Nah, sejarah intelektual mewal mentifak dalam lintasan sejarah sebagai fakta kognitif dan kesadaran dari alam pikiran atau jiwa manusia. Karena itu, semua fakta yang nampak sebenarnya bersumber pada ekspresi dari apa yang terjadi dalam mental manusia seperti pikiran, ide kepercayaan, angan-angan, dan segala macam unsur kesadaran. Selanjutnya, yang ketujuh, sejarah keluarga. Diselidiki dengan mengumpulkan informasi mengenai keluarga dari berbagai sumber, mulai dokumen Remi Silsilah, keluarga lukisan Lasmanakah perjanjian, dan sebagainya, yang tujuannya mencari tahu cikal bakal keluarga tersebut. Umumnya, orang yang berminat menelaah dan sejarah keluarga adalah mereka yang ingin mencari pemahaman mengenai cikal bakal keluarganya sendiri. Umumnya, para sejarawanan keluarga tidak merasa puas hanya mengumpulkan nama dan tanggal-tanggal peristiwanya. Kedelapan, sejarah etnis, etnohistory, mulai banyak digunakan sejak tahun 1940-an. Yang mana sejarah ini ditulis untuk mereintroduksi sejarah dari kelompok etnis sejak sebelum sampai ke era kolonialisme Eropa. Contohnya ialah sejarah suku Maori, sejarah etnis Aztec, sejarah suku Aborigin. Adapun sumber dalam penulisan sejarah etnis adalah tetap mengutamakan dokumen dan sejarah lisan maupun tradisi lisan, sedangkan ruang lingkupnya ialah hampir semua aspek kehidupan etnis turut dikaji dalam sejarah etnis termasuk aspek-aspek sosial, kebudayaan, dan kesembilan, sejarah pendidikan. Telah begitu nampak di barat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk membangkitkan kesadaran bangsa, kesatuan budaya, pengembangan profesi keguruan, dan pengembangan lembaga kependidikan. Bidang kajian dalam sejarah pendidikan ini sangat luas, lebih menyangkut teori dasar pendidikan dan sistem pendidikan, juga menyangkut pada implikasinya adanya lembaga pendidikan terhadap perubahan-perubahan sosial. Meskipun sejarah pendidikan biasanya meruntut teori belajar mulai dari behaviorisme hingga multiple intelligence Gardner. Namun sejatinya esensi sejarah pendidikan itu sangat luas, mengingat pendidikan juga merupakan proses transmisi kebudayaan yang meliputi teknologi, nilai-nilai spiritual, dan estetika. Yang terakhir, sejarah medis, yang mana penulisnya dilatar belakangi oleh kebutuhan para dokter yang menyadari betapa pentingnya memahami tentang tradisi pengobatan masa lalu. Sumpah kedokteran yang digagas oleh Hippocrates sejak sekitar 400 tahun sebelum Masehi adalah salah satu literatur dan bukti kebutuhan para dokter masa kini akan prosedur metode pengobatan untuk para pasien tahun 1950-an. Sejarah medis sebagai bagian dari ilmu kedokteran mulai diperkenalkan di kampus-kampus Eropa dan Amerika. Prinsipnya sederhana, ialah karena memungkinkan untuk terungkapnya berbagai kesalahan dan menempatkan ilmu pengetahuan di atas keyakinan, takhayul. Halo semuanya. Nah, di sini aku akan melanjutin apa sih tujuan dan manfaat dari mempelajari sejarah. Simak lebih lanjut. Manfaatnya adalah pembelajaran dari kesalahan masa lalu, menghormati hak asasi manusia, dan peningkatan jiwa kewarganegaraan. Segitu dulu ya teman-teman. Bye-bye. Nah, teman-teman tahu nggak tujuannya? Tujuannya adalah memahami
dari kesalahan masa lalu, menghormati hak asasi manusia, dan peningkatan jiwa kewarganegaraan. Segitu dulu ya teman-teman. Bye-bye! End of flashback.